Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 9 dan akan membahas mengenai dampak negatif globalisasi. Yaitu, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat mengetahui dampak negatif globalisasi sehingga dapat menyikapinya dengan bijaksana. Nah, pada kesempatan menyisipkan suatu doa ya yang bagus untuk dilafazkan ketika selesai sholat fardu atau dalam kesempatan lainnya ya. Boleh di berbagai kesempatan melafazkan doa ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Hadis riwayat Ibnu As-Sunni dan Ibnu Majah. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini, seperti biasa marilah kita membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa saja dampak negatif globalisasi? Pertama, westernisasi, demoralisasi, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, pencemaran lingkungan, kenakalan remaja, dan yang terakhir, individualisme yang semakin tinggi. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Silahkan simak video pembelajaran ini dengan saksama. Pertama, westernisasi. Makin cepatnya arus informasi yang diperoleh pada era globalisasi menyebabkan berbagai macam pengaruh muncul dalam perubahan sosial budaya. Arus informasi yang berkembang cukup cepat menyebabkan interaksi masyarakat dengan masyarakat lain makin intensif. Interaksi dengan dunia luar yang tidak disaring ataupun tidak terkendali dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Salah satunya adalah westernisasi. Apakah kamu pernah mendengar istilah westernisasi? Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Mengapa yang ditiru adalah Eropa dan Amerika? Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern sehingga banyak anggapan bahwa meniru mereka akan disebut modern. Padahal, kalau kita cermati, gaya hidup dan perilaku bangsa barat belum tentu sesuai dengan budaya kita. Westernisasi dapat dilihat dari cara berpakaian, cara mengisi waktu luang, dan sebagainya. Gaya hidup yang bermewah-mewahan, gaya rambut kepirang-pirangan, pergi ke klub malam, dugem adalah beberapa di antara contoh perilaku westernisasi. Faktor penyebab westernisasi. Pertama, kurang penguasaan dan berkembangnya iptek. Masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Maraknya budaya barat dan akulturasi atau percampuran budaya. Kurangnya kesadaran masyarakat memilah budaya yang baik atau buruk. Munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Meniru gaya berbusana, rambut, serta gaya hidup kebarat-baratan. Nah, itu dia ya faktor penyebab westernisasi.
Berikutnya, dampak positif westernisasi. Dapat menguasai iptek, terjadi akulturasi atau percampuran budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. Penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Munculnya ide-ide baru yang dapat membantu kemajuan iptek. Dan dampak negatif westernisasi yaitu lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa, melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budayanya sendiri, gaya hidup yang bersifat konsumtif, mencari segala sesuatu yang instan, budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Kedua, kita akan membahas demoralisasi. Globalisasi yang terjadi menjadikan paham-paham barat masuk secara leluasa ke Indonesia. Paham-paham tersebut belum tentu sesuai dengan nilai yang dimiliki bangsa Indonesia. Hal ini menyebabkan nilai-nilai sosial masyarakat memudar. Masyarakat mulai meninggalkan nilai dan norma sosial mereka. Memudarnya nilai dan norma sosial ini pada akhirnya dapat menyebabkan munculnya dekadensi moral atau demoralisasi, ya. Sekali lagi, demoralisasi adalah menurunnya atau merosotnya akhlak atau moral seseorang. Ciri dari penurunan moral ini adalah salah satunya ditunjukkan dari perilakunya yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Demoralisasi yang banyak kita jumpai saat ini antara lain pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Akibat selanjutnya dari demoralisasi adalah meningkatnya kriminalitas dalam masyarakat. Nah, berikutnya Bapak tampilkan gambar ya. Menurut kalian, fenomena sosial apakah yang tampak pada gambar ini? Yap, betul ya. Ini adalah fenomena kesenjangan sosial ekonomi. Tidak dipungkiri lagi bahwa kesenjangan sosial ekonomi saat ini menjadi sesuatu hal yang mendera ya, atau yang menghinggapi berbagai daerah. Kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi salah satunya sebagai akibat dari globalisasi. Lalu, apa yang dimaksud dengan kesenjangan sosial ekonomi? Kesenjangan sosial ekonomi adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Ketidakmerataan pembangunan menyebabkan hasil pembangunan yang diterima masyarakat belum merata. Hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan dan globalisasi hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat saja. Ketidakmerataan dan ketidakseimbangan hasil-hasil pembangunan pada akhirnya bisa membahayakan kehidupan sosial, di antaranya yaitu terjadinya kecemburuan sosial. Akibatnya, di satu pihak berkembang golongan masyarakat kaya dan serba mewah, di sisi yang lain berkembang golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, ya. Itu dia fenomena kesenjangan sosial ekonomi. Keempat yaitu kriminalitas, ya. Kriminalitas yang semakin merajalela adalah dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dari hari ke hari, media massa baik cetak, media online, ataupun media elektronik didominasi oleh berita kriminal, mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Lalu,
Apa itu kriminalitas? Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan yang melanggar norma hukum. Tindakan kriminal yang dilakukan semakin bervariasi, mulai dari cara sederhana sampai menggunakan teknologi canggih dapat kita temukan. Kriminalitas yang dilakukan saat ini seolah memanfaatkan arus globalisasi. Bahkan, perkembangan media hiburan, media massa, atau media sosial lain turut berperan dalam memicu terjadinya tindakan kriminal di kalangan masyarakat. Nah, mengenai kriminalitas ini, kita akan membahas 3 hal. Pertama, faktor penyebab, akibat, dan solusi. Pertama, kita akan mengidentifikasi faktor penyebab kriminalitas. Pertama, pertentangan dan persaingan. Kedua, perbedaan ideologi politik, kepadatan dan komposisi penduduk, perbedaan kekayaan dan pendapatan, dan yang kelima yaitu mentalitas yang labil. Nah, ini dia ya faktor penyebab kriminalitas. Yang kedua, kita akan membahas akibat kriminalitas. Merugikan pihak lain, baik material maupun imaterial. Merugikan masyarakat secara keseluruhan, merugikan negara, dan tentu saja mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Yang ketiga, bagaimana solusinya untuk mengatasi kriminalitas? Pertama, menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak. Selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya bangsa. Dan yang keempat, menjaga kelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Nah, itu dia ya mengenai kriminalitas.